Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk PowerPoint-nya bisa terlihat. Pada pertemuan yang ke-12 ini ya, bahasan kita tentang osilator dan power supply. Bagaimana dari sisi konsep dan juga dari sisi praktikum ya, praktek. Perlu kita ketahui osilator ya, itu merupakan fungsinya untuk menghasilkan sinyal yang berulang atau gelombang ya, tanpa memerlukan input sinyal periodik yang eksternal. Peran utamanya ya sangat krusial ya sebagai sumber sinyal dalam kita melakukan suatu komunikasi. Jadi osilator digunakan untuk modulasi dan juga manipulasi dalam suatu pengukuran ya. Jenis-jenis daripada osilator ada osilator feedback positif, osilator relaksasi ya. Di mana osilator feedback positif ya, ini menggunakan umpan balik untuk bisa mempertahankan osilasi ya. Kemudian contohnya biasanya osilator RC ya, bridge. Kemudian osilator relaksasi, ini menghasilkan gelombang yang non sinusoidal seperti gelombang persegi atau segitiga. Prinsip kerja daripada osilator feedback ya, osilator feedback ya, di mana osilator feedback ini ada penguatan sinyal ya, sinyal kecil ya, penguatan sinyal input dikuat, kemudian muncul di output, kemudian dari umpan balik positif, sebagian sinyal output itu dikembalikan ke input ya dengan fase sama positif. Kemudian ada kriteria Barkhausen ya, ini osilasi yang berkelanjutan ya, terjadi loop gain penguatan totalnya, kemudian ada stabilitas frekuensi ya, rangkaian penentu frekuensi, misalnya dari sisi loop feedback, ini osilator menggunakan wine bridge. Langkah apa yang kita lakukan apabila kita melakukan suatu praktikum terkait osilator ya. Misalnya osilator wine bridge dengan off-amp, maka kita perlu mempersiapkan komponen IC off-amp ya, kemudian resistor dengan nilai yang sesuai, kemudian kapasitor, breadboard dan kabel jumper, power supply DC, osiloskop untuk kita observasi. Kemudian langkah praktikumnya kita siapkan ya skema osilator wind bridge-nya ya menggunakan off-amp. Kemudian kita rangkai sirkuit dengan sangat hati-hati di atas breadboard, kemudian pastikan semua koneksi terhubung dan benar. Ketiga, kita hubungkan power supply DC ke sirkuit dan osiloskop ke output osilatornya. Kemudian kita bisa mengamati bentuk gelombang yang muncul ya di layar osiloskopnya. Baik, terputus ini ya. Saya sambung kembali.
Kemudian dari sisi power supply ya, power supply merupakan suatu perangkat ya yang sangat esensial dalam hal kita untuk melakukan suatu bagi sumber ya, sumber listrik harus bolak-balik apabila kita melakukan suatu praktikum. Fungsi utamanya power supply yaitu menyediakan tegangan DC ya yang konstan dan stabil. Jadi ada jenis power supply, ada yang tanpa regulator dan dengan regulator. Kalau tanpa regulator sederhana ya, tetapi tegangan outputnya bervariasi dengan beban yang fluktuasi. Kemudian regulator itu menggunakan sirkuit regulator ya untuk menjaga tegangan output tetap stabil ya. Prinsip kerja daripada power supply regulator ya, LM723 yang biasa itu dengan IC regulator LM723 sebagai transformasi dan penyearah, mana tegangan AC dari PLN diturunkan oleh trafo, kita kemudian ke dioda sehingga menjadi tegangan DC yang berdenyut. Kemudian sebagai penyaringan kapasitor, ya kapasitor filter menghaluskan tegangan DC yang berdenyut ya, kemudian mengurangi terjadinya riak ripple. Ketiga, regulator IC menggunakan penguat error internal untuk membandingkan sebagian kecil tegangan output. Kemudian yang keempat adalah sebagai perlindungan ya, pembatas arus untuk melindungi rangkaian dari kelebihan beban. Praktikumnya untuk power supply ya, kita persiapkan alat, ada PCB ya, ada broadband untuk power supply, ada trafo step down, penyearah, kapasitor filter, IC regulator, resistor, voltmeter, dan juga osiloskop. Langkah yang perlu kita lakukan dalam suatu praktikum, ukur tegangan AC ya, keluaran trafo, rangkaian power supply, kemudian kita ukur tegangan DC outputnya, kemudian kita gunakan osiloskop ya untuk melihat kondisi beban. Kita ganti rangkaian dengan power supply regulator LM723 untuk mengulangi pengukuran tegangan DC-nya. Kemudian kita bisa bandingkan data yang diperoleh ya dari tegangan output pada power supply. Kita bisa lihat hasilnya. Itu tadi merupakan contoh bagaimana kita melakukan suatu praktikum ya. Jadi osilator dan power supply ya, ini merupakan suatu yang harus kita pahami ya dalam kita untuk pengembangan di sisi dunia elektronika. Kemudian dari sisi praktikum juga ya kita harus bisa mengetahui dari sisi untuk bisa mengukur, menganalisa dalam suatu rangkaian ya yang ada osilator dan juga power supply. Jadi kita mengetahui apa fungsi power supply dan osilator dalam suatu rangkaian. Tadi terkait materi power supply dan juga osilator. Baik, ada tanggapan atau ini kami persilakan.